Kabupaten Sigi, yang mana lokasinya tidak terlalu jauh dari Palu, kurang lebih 15 kiloan ya. Ya, kita sudah di ujung Jalan Garuda, belok kanan masuk Jalan Basuki Rahmat. Lampu merahnya tidak menyala, langsung belok kiri. It's lights out and we are racing in MotoGP here in Misano as Jorge Martin absolutely nailed the start once again. He's already got through on Marco Bezzecchi. He's on the inside now. Frankie Morbidelli into the first corner. Morbidelli got a little bit hard, but it's Pecco Bagnaia, the world champion, in position. Hey, this time around he has made the dream launch. Bagnaia leads in front of his home crowd. Once again, Bezzecchi didn't get a good start. Martin straight through on Frankie Morbidelli to Costa up into fourth. But he's headed back from Morbidelli both past Bezzecchi. Bezzecchi and Alex Marquez yesterday had to wait until turn 8 for their whole shot device to disengage. They come through the smoke flares. They come now through the kick, the high speed turn 7 on the brakes in turn 8 for the first time. Pedro Acosta making light work of Frankie Morbidelli. What a first lap this has been from the rookie. Acosta up in the P3 briefly. Contact between Bastianini and Marquez. Marquez was passing Bezzecchi, went wide as Bastianini tried to pick up the pieces. Contact now between Marquez and Bezzecchi, he runs wide. I think it was Bezzecchi who tagged the back of one of the Patrick KTM's. Was it Brad Binder or was it? It looks probably Jack Miller. There's been a real early tangle here raging between the likes of Miller. Pushed too hard if he sees race box on his rider. This is where he wanted to be though. He did not want to see boy Martin retire. Once again as Martin. Oh, that's so close. How tight was that? Martin had to roll out of that one. Then he's lost about 50 metres to Pecco Bagnaia, chopping the throttle in front of Morbidelli and Acosta. Acosta tries again to find a way through to Paul Morbidelli, and there is more contact. What a battle this has been early on here in Misano. Bezzecchi on Miller on lap 1. At the start of lap 2 is now Acosta on Morbidelli. Has gone. Look on the right hand side of his wheel on Pedro Acosta's left. The winglet has gone. Yeah, and that's good. Bagnaia Martin saw an opportunity there. Jakung. Ini kurang lebih 1 bulan lebih ya. Saya baru datang lagi kemarin. Kita lihat. Nah, beginilah penampakannya sudah kolamnya sudah terisi. Ada pulau di tengah. Jalan menuju kolam. Kolamnya sudah terisi. Jadi sudah berapa pipa Pak Moe? 11. 11? 8 ya? Katanya ada longsor di bawah itu hari. Wih, sudah sejuk ya, sudah air, sudah aroma air. Halo pemirsa sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan komen agar kami lebih bersemangat di dalam membuat video-video inspiratif berikutnya. Pemirsa sekalian, progres adalah kemajuan. Beberapa bulan lalu
atau sekitar 5 bulan yang lalu kami mulai merintis lokasi di seputaran Desa Langgaleso ini untuk dijadikan tempat pemberdayaan untuk tim dari Bapak Marcelinus. Dalam video ini sekitar tanggal 11 Oktober lalu, keadaan di sini masih sangat penuh dengan belukar-belukar, ya. Sudah lama lahan ini terbengkalai. Jadi sejak saat itu kami mulai sering datang ke sini untuk perlahan-lahan membangun daerah ini atau lokasi ini. Ya, beginilah keadaan lokasi ini 3 bulan lalu, penuh dengan semak belukar dan tidak ada hal-hal yang menarik di sini. Namun saya dengan kawan-kawan bersama Bapak Marcelinus selalu berupaya menyisihkan waktu untuk datang ke lokasi ini untuk mulai menata, merintis sesuai dengan konsep-konsep yang telah kami diskusikan bersama. Dan inilah saat-saat ketika kami lelah, kami menyantap buah kelapa yang ada di lokasi ini untuk sekedar melepaskan dahaga dan lapar. Pemirsa sekalian, waktu terasa begitu cepat. Itu tandanya bahwa kita telah mengisi hidup kita dengan hal-hal yang bermanfaat dan selalu berkarya untuk kemajuan bersama. Dan apabila Anda merasa waktu itu berjalan lambat, itu berarti Anda tidak mengisi hidup Anda dengan hal-hal yang berharga. Jadi jangan banyak menunggu. Dan selanjutnya saudara, dalam gambar ini pada tanggal 13 November 2024 tiang pertama dari pondok telah didirikan dan dimulailah proses atau realisasi hal-hal yang telah kami rancang atau rencanakan sebelumnya. Pondok ini dianggap penting karena disinilah pusat daripada semua kegiatan di lokasi ini. Bagaimana kondisi-kondisi kami ke depan semuanya akan dibicarakan atau didiskusikan di pondok ini. Dan pondok ini juga tentunya sebagai tempat untuk menyimpan peralatan dan sebagainya. Jadi pondok ini sangat penting sekali, ya, untuk kelanjutan daripada kegiatan di sini. Dan pondoknya sudah berdiri, cukup kecil saudara, tapi cukuplah untuk backup kegiatan kami di awal-awal merintis kegiatan atau membuka lokasi di sini. Inilah gambaran pondoknya. Dan keadaan di sekelilingnya juga belum begitu banyak perubahan, namun semak belukarnya sudah mulai tidak kelihatan. Dan pemirsa sekalian, beginilah keadaan pada tanggal 29 November 2024. Kami kembali lagi datang ke sini dan seperti biasa kami melakukan kegiatan-kegiatan untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai di hari-hari sebelumnya. Pak Camat nampak semakin bersemangat. Beliau adalah orang yang dipercaya oleh tim kami untuk tinggal dan menjaga serta menata bangunan dan lahan yang ada di sini.
10 Desember 2024. Semakin ada kemajuan saudara ya. Ekskavator mulai masuk dan menggali dan mengatur lahan di sini untuk dibentuk sedemikian rupa sehingga bisa menjadi kolam yang diharapkan. Kita lihat Pak Aling dan Pak Marcelinus mengawal dan memandu operator ekskavator di dalam menggali menata lahan di sini untuk dibuat kolam bagian depan. Ini bagian depan saudara ya. Dan pemirsa sekalian, 7 Januari 2025 atau 2 hari yang lalu, beginilah keadaan terkini dari lokasi kolam Langgal Leso. Nampak Bapak Marcelinus juga terjun langsung di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sanggup beliau lakukan bersama dengan tim yang lain tentunya. Baik pemirsa sekalian, sekilas demikian gambaran lokasi di sini yang dulunya semak belukar sekarang sudah berupa kolam ya. Kita lihat tadi sudah ada air yang mengisi kolam yang berada di sisi kanan maupun di sisi kiri maupun bagian belakang dari pondok ini. Dan kawan-kawan yang hadir di sini ada beberapa tim, ada tim yang bekerja untuk sumur, sedang berupaya untuk membuat sumber air di sini, dan juga ada tim dari yang dipimpin oleh Bapak Nasir dari Lasuani untuk dengan Pak Amir membuat semacam gedung ruangan lain ya, ruangan tertentu yang bisa menunjang dari gedung pondok utama. Dan kita lihat sudah ada kehidupan hewan lain di sini. Sudah ada bebek. Ini itik ya. Itik sekitar 19 ekor menurut Pak Camat. Kemudian ada juga bebek. Pemirsa sekalian, saat ini saya berdiri di posisi depan ya, pintu gerbang. Kita lihat di hadapan Anda terpampang kolam, dan ini adalah pintu gerbang akses masuk ke dalam lokasi. Dan kolamnya ada semacam pulau di dalamnya ya, dan sudah ditanami
jagung oleh Pak Camat. Mudah-mudahan 3 bulan atau 4 bulan ke depan kita bisa nikmati jagungnya. Dan dari posisi berikutnya kita lihat gambaran lokasinya. Sangat indah sekali saudara, dan cuaca sangat mendukung. Dan kawan kami Pak Marius juga hadir pada kesempatan ini untuk bergabung dengan kawan-kawan lainnya di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai. Dan ini di sisi timur dari pondok ada kolam yang di tengahnya ada pulau yang berisi itik-itik ya. Mereka nampaknya sedang berjemur setelah berenang beberapa saat. Itik ini nampaknya suka sekali berenang ya. Jadi sangat sesuai sekali dengan lokasi di sini yang penuh dengan air. Airnya akan diisi oleh ikan nantinya. Dan sementara di tengah-tengah kita lihat kawan-kawan kami sedang beristirahat sejenak karena cuaca memang sangat terik. Dan Pak Marius sudah melakukan tugas yang diberikan oleh Pak Marcelinus untuk membuat lubang-lubang yang akan ditempati oleh batako atau paving. Namun tentunya bagaimana bentuknya akan kita saksikan di kemudian hari. Pak Aling menyeberang karena di sini belum ada jembatan yang menuju ke pulau di kolam sebelah. Nah, beginilah keadaan kolam di sebelah timur dari pondok ini. Saudara, di atas udara nampak pesawat akan bersiap-siap untuk landing di Bandara Mutiara Sil Al-Jufri Palu. Dan di atas lahan ini memang adalah jalur penerbangan untuk persiapan pendaratan pesawat. Dan kita lihat pesawatnya sedang berputar untuk mengatur posisinya agar bisa mendarat dengan mulus di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu. Ketemu batu, ketemu akar, Ketemu kau. ketemuan. Habis tempatnya. Ada campurin tai. Ini tai kayu. Hah? Warnanya lupa. Semut teh, orang semut. Pakai ini, pakai ini Pak. Apa pokoknya apapun halangannya diatasi. Tidak, tidak ada halangan itu. Oh. Ya, ini adalah kejuaraan tunggal putra untuk kelas 80 kg.
Ya kita coba menyeberangi danau. Dalam. Ya, saya coba menyeberangi air ini untuk menuju ke pulau yang berada di kolam, dan di bawahnya sangat licin saudara ya. Jadi saya berhati-hati agar tidak jatuh karena risikonya adalah kamera bisa rusak. Ya, selfie dulu, walaupun rambut semakin gondrong dan memutih, kita selfie dulu di hadapan bebek. Iya pemirsa sekalian, saya disambut oleh bebek-bebek kecil ini yang nampaknya sudah kelaparan. Tapi menurut Pak Camat, bebek dan itik ada jadwalnya tersendiri untuk makan. Keluar dari jadwal makan, mereka boleh mencari makanan sendiri. Sebagaimana hewan lainnya, dalam kehidupan mereka tidak gantinya untuk mencari makan. Dan itulah kesibukan hewan. Dan inilah kawan-kawan tukang insinyur ya, yang lagi berdiskusi di dalam membangun ruangan atau sarana penunjang lainnya di tengah-tengah pulau yang berada di kolam ini, dipimpin oleh Pak Nasir. Hush. Oke, kita bermain-main dengan itik pemirsa ya, merupakan hiburan tersendiri. Ayo, sama Om Amir. Sama Om Amir. Pak Aling dalam sehari bisa sampai 8-10 kali bolak-balik menyeberangi air ini untuk mengambil kebutuhan di dalam pekerjaan. Pak Amir, Ekel, dan Pak Natsir telah selesai istirahat dan mereka melanjutkan pekerjaannya untuk memasang rangka-rangka penjaringan ini untuk disusun sedemikian rupa agar membentuk suatu bangunan yang nantinya sebagaimana yang kami katakan tadi sebagai sarana penunjang dari pondok. Pak Amir nampaknya sangat mahir di dalam ngebor. Dibantu Ekel sebagai asisten. Ada di bawah lagi. Ayo, pakai masker.
mencoba untuk berjalan-jalan ke pulau. Sebenarnya ini bukan pulau, saudara ya. Kalau dalam istilah geografi ini sebenarnya adalah semenanjung ya, atau tanjung, karena ini adalah daratan yang menonjol ke dalam perairan dan masih berhubungan dengan daratan. Kalau pulau itu sama sekali tidak ada hubungan dengan daratan ya. Kita perlahan masuk ke dalam. Jagungnya masih sangat kecil, saudara ya. Saya berhati-hati agar tidak ada jagung yang terinjak, karena kalau terinjak resikonya adalah bisa dimarah oleh Pak Camat. Ya, yang penting kita sudah berhasil masuk ke tengah-tengah kolam dan putar ke kiri 360 derajat. Beginilah penampakannya, beginilah keadaan kolam kami. Dan kolam ini nantinya akan diperuntukkan untuk larva ya, larva dari ikan nila untuk didistribusikan ke kawan-kawan peternak ikan melalui sistem bioflok. Sementara tim sumur suntik tetap berupaya untuk menancapkan pipa-pipanya untuk bisa memperoleh sumber air yang diharapkan. Menurut informasi dari Pak Mue sebagai koordinatornya, mereka sudah memasang 11 pipa. Setiap pipa panjangnya adalah 6 meter. Kita doakan saudara, semoga mereka bisa sukses menemukan atau mendapatkan sumber air, karena itu sangat bermanfaat sekali sumber air bersih ini untuk kebutuhan di lokasi ini ya. Tak terasa hari sudah sore. Pak Iman, Mario, dan Ibu Marcelinus dengan Ibu Nasir sudah hadir di sore hari ini membawa kopi dan pisang goreng, dan Pak Camat sudah mempersiapkan makanan untuk itik dan bebeknya. Kita lihat, pertama yang diberikan pakan adalah bebek. Mereka sangat lahap memakan pakannya. Kemudian giliran berikutnya adalah masih bebek ya. Ya, Mario mencoba menyeberangi masuk ke dalam pulau bersama Odi. Hati-hati deh, licin. Ya, pemirsa, kita lihat siapakah di sana. Tidak usah kita komentari, kita lihat saja. Yang jelas beliau sedang melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Semoga tidak pegal ya, Pak. Home, no more home to me, whither must I wander? Hunger, my driver,
I go where I must. Cold blows the winter wind over hill and heather. Thick drives the rain, and my roof is in the dust. Loved of wise men was the shade. Kita lihat Bapak Marcelinus dan Pak Iman sedang menggunakan peralatan skop dan cangkul untuk melakukan membuat lubang yang nantinya akan digunakan untuk memasang batako. Dan ini adalah bagian penting saudara, karena ini adalah akses masuk ke dalam lokasi. Jadi harus ditata sedemikian rupa sehingga dari segi kekuatan dan keindahannya perlu diperhatikan. Sementara Pak Camat sedang menyiram tanaman jagungnya yang berada di tengah-tengah kolam. Dan sementara tim konstruksi sudah beralih dari kolam di sisi timur dan berada di sisi barat dari pondok untuk merancang membangun rangka untuk dapur, ya. Nampak anak Mario, Pak Amir, Pak Nasir, Pak Aling, dan tim sumur, pembuatan sumur juga masih terus bekerja hingga tak terasa hari sudah semakin sore. Dan sebentar lagi kami akan beranjak dari lokasi ini. Dan Bang Odi sedang mencampur semen untuk digunakan sebagai bahan untuk mengecor bagian pangkal daripada tiang-tiang di konstruksi bangunan yang berada di tengah kolam. Dan tampak langit mulai kemerah-merahan saudara. Itu tandanya hari sudah semakin sore, dan satu persatu semuanya mempersiapkan diri untuk beristirahat dan mengecek peralatan-peralatan yang digunakan untuk disimpan agar esok hari tidak menghambat pekerjaan. Baik saudara sekalian, demikian liputan kami hari ini tentang perkembangan kemajuan dari proyek kami di sini. Semoga apa yang dicita-citakan dan diharapkan bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Dan ini juga merupakan suatu bukti nyata bahwa Bapak Marcelinus tidak hanya omong doang, ya, dalam mewujudkan janji-janjinya. Demikian saudara, terima kasih.